Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nata Diana Paramarta dari Offering Day, dan di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari rakyat dan juga warga negara. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat, sedangkan warga negara sendiri merupakan sekumpulan manusia yang masuk ke dalam bagian suatu negara dan diatur oleh pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara tersebut. Sesuai pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali lagi. Orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama penduduk. Penduduk sendiri merupakan orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu. Dan yang kedua yaitu bukan penduduk. Bukan penduduk merupakan orang asing yang tinggal dalam negara dan bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara kantor imigrasi yang bersangkutan, misalkan turis. Dalam sebuah negara tentunya juga terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta menerima hak dan kewajibannya. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas keturunan atau ius sanguinis, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara. Yang kedua yaitu asas ius soli, yang berarti asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh status kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana terdapat 8 cara untuk memperoleh status kewarganegaraan ini. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua yaitu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, apabila kita sudah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka tidak diperbolehkan untuk berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang kedelapan yaitu mau untuk membayar uang pewarganegaraan kepada kas negara. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak akan memiliki kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 apabila anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu negara asing. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Sekian dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.